Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Ikhwani fillah, sahabat channel Sudangur TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan lahir dan batin, dan semoga memberikan rezeki yang berlimpah ruah kepada kita semua. Ikhwani fillah, sebelum Al-Fakir melanjutkan video ini, maka dimohon untuk menuliskan sholawat di dalam kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah rahasia usia 40 tahun menurut konsep Al-Quran. Muslim dengan usia 40 tahun menurut konsep Al-Quran dipandang sebagai orang Islam dengan usia dewasa dan istimewa. Teori manajemen menyebut usia 40 tahun adalah batas usia produktif manusia. Teori psikologi, usia tersebut merupakan usia kematangan spiritual seorang manusia. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali, manusia dengan usia 40 tahun dinilai memiliki kematangan mengolah dan mendayungkan akal. Apresiasi Al-Quran tentang bahasan usia umur termaktub dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 menyebutkan bahwa di usia tersebut seorang manusia harus mereview ulang atau flashback terhadap dirinya sendiri, orang tua, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut, kalimat yang mengandung pengertian dewasa adalah lafaz balaghah asyuddah yang berarti mencapai usia dewasa. Dalam lisan Arab, kata asyuddah diartikan sebagai seseorang yang sudah banyak pengalaman dan pengetahuan. Asyuddah adalah jamak dari kata syudah yang memiliki arti yang mempunyai kekuatan dan kesabaran atau ketabahan. Mengacu pada pengertian di atas, maka istilah kedewasaan merupakan sebuah rentang waktu yang harus dilalui oleh seseorang hingga mencapai batas kekuatan fisik, kesempurnaan akal, maupun puncak ketabahan dan kematangan beragamnya. Dengan semakin meningkatnya taraf hidup dan semakin panjangnya usia rata-rata manusia ini, maka masa dewasa merupakan dengan semakin meningkatnya taraf hidup dan semakin panjangnya usia rata-rata manusia saat ini, maka masa dewasa merupakan rentang waktu paling lama dalam kehidupan seseorang. Allah Ta'ala juga telah mengangkat para nabi dan rasulnya kebanyakan pada usia 40 tahun, seperti kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa dan lain-lainnya alaihim salam, meskipun ada pengecualian sebagian dari mereka. Jika kita melihat secara mendalam apa yang terkandung dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15, maka ada beberapa hal yang harus kita fokuskan sebagai way of life, yakni sebagai berikut. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh sederhana, dengan menerima apa saja yang dianugerahkan oleh Allah kepada kehidupan kita, tidak mengeluh atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu rasa senang maupun kesulitan, dan tetap selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita.
semakin meneguhkan tujuan hidup, menjadikan uban sebagai peringatan dan semakin memperbanyak bersyukur. Syukur kepada kedua orang tua. Kami telah memerintahkan kepada manusia suatu perintah yang kuat agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan berbakti kepada keduanya dalam kehidupan mereka dan setelah kematian mereka dengan cara yang tidak menyalahi syariat. Lebih khusus lagi kepada ibunya yang telah mengandungnya dengan penderitaan dan melahirkannya dengan penderitaan selama 30 bulan. Beramal soleh. Kita juga dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh atau perbuatan baik sesuai dengan perintah agama, meningkatkan minat belajar agama di mana semasa mudanya jauh sekali dari agama dan banyak yang mulai menutupi aurat dan mengikuti majelis ilmu dan pengajian. Mendidik anak sesuai ajarannya. Anak merupakan penerus kehidupan bagi kedua orang tuanya. Cita-cita atau perbuatan yang tidak dapat dilakukan semasa hidupnya diharapkan dapat dilanjutkan oleh anaknya. Dalam hadis Rasulullah SAW diterangkan bahwa di antara amal yang tidak akan putus pahalanya diterima oleh manusia sekalipun ia telah meninggal dunia ialah doa dari anak-anaknya yang soleh yang selalu ditujukan untuk orang tuanya. Kemudian bertaubat. Hendaknya manusia berusaha memperbaharui taubat dan kembali kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, membuang kejahilan ketika usia muda dan lebih berhati-hati, tidak lagi banyak memikirkan masa depan, keduniaan, mengejar karir dan kekayaan, tetapi jauh berpikir tentang nasib kelak di akhirat. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW menyebutkan bahwa usia 40 tahun paling awal, di mana isinya bermakna bahwa orang yang mencapai usia 40 tahun dan ia tetap memiliki komitmen terhadap penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memiliki konsistensi terhadap Islam sebagai pilihan keberagamaannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan hisabnya. Perhitungan amalnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu keistimewaan tersendiri karena dihisab, diteliti secara detail, diinterogasi secara berbelit-belit, merupakan suatu tahapan di akhirat yang sangat sulit, pahit, lama dan mencekam, tak ubahnya disiksa. Betapapun siksa yang sebenarnya belum dilaksanakan. Namun di sisi lain, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali bahwa manusia dengan 40 tahun dengan usia 40 tahun dinilai memiliki kematangan mengolah data dan mengadayungkan akal. Oleh karenanya jalan hidup seseorang hingga akhirnya dapat dilihat setelah usia 40 tahun. Jika ada orang sudah berumur 40 tahun atau lebih, namun dia belum terbetik hatinya untuk menekuni ibadah lebih mendalam dan lebih fokus, bahkan lalu menjauhi dari ajaran agama, maka hendaknya ia menyiapkan diri untuk masuk dalam neraka. Na'udzubillahi min dalik. Ketika seseorang mencapai usia 40 tahun, satu sisi adalah puncak kematangan seseorang, di sisi lain Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan dan peringatan agar segera kembali fokus beribadah kepada Allah, karena di usia 40 tahun merupakan fase seseorang bersiap-siap untuk membawa bekal amal ibadah sebanyak mungkin untuk menghadapi kematian nanti. Ikhwani fillah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.